Gus Miftah Los Rarawan. Dari tadi kita udah banyak mendengar nih berbagai cara yang dilakukan untuk menyebarkan pesan kebaikan. Nah, sosok yang satu ini nih punya jalan ninja yang lain. Jadi daripada penasaran, kita lihat dulu profilnya. Menafkahi tanpa menikahi. Meski terdengar unik, namun itulah yang dilakukan oleh laki-laki ini, Rul Mustafa, selama beberapa tahun terakhir. Bukan tanpa alasan, ia dikenal gemar membantu dan memberikan nafkah untuk para janda di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan, ia hingga dijuluki sebagai lelaki 1000 janda karena aksinya tersebut. Tidak hanya berdomisili di Depok, kini janda-janda milik Mustafa tersebar di beberapa daerah lainnya seperti Lampung dan Surabaya. Pria asal Depok ini memang memilih kemanusiaan sebagai jalan hidupnya. Tidak hanya gemar menafkahi janda, ia juga aktif di sekolah relawan di Depok dan aktif berkegiatan sosial lainnya seperti berbagi makanan gratis. Hingga saat ini, ia pun tak henti memberikan bantuan dan kasih sayang untuk orang-orang yang membutuhkan. Kerendahan hati dari Rul Mustafa menjadi inspirasi untuk masyarakat. Lantas, bagaimanakah kisah di balik jalan ninja Rul Mustafa? Nah, itu dia profilnya. Kalau gitu langsung aja kita undang Rul Mustafa. Bapak Rul Mustafa. Ini kalau tadi aku nge-google nih Gus, pas Bapak Rul Mustafa yang keluar headline-nya adalah beritanya lelaki 1000 janda. Itu gimana ceritanya? Bisa ada headline berita lelaki? Mau nambah ngomelin janda nggak? Kalau lansia Kagak ada. Gimana ceritanya itu, Mas? bisa ada itu ceritanya? Ya, jadi memang saya memulai berbagi kepada para lansia di sekitar rumah dulu gitu kan. Ternyata setelah dijalani kok semakin lama makin mengasihkan gitu kan. Akhirnya saya mulai berani untuk posting kegiatan saya di media sosial. Bentar, mengasihkannya jandanya atau berbaginya? Berbaginya. Oh, berbaginya. Jangan salah tangkap. Berbaginya. Nah, selesai itu jadi teman-teman di sekeliling saya malah bilang, oke, target ya buat lo 1000 janda harus kita dapetin gitu kan. Nah, akhirnya ya kita mulai untuk saling berburu janda, mencari janda-janda lansia di daerah-daerah. Gitu. Itu. Jadi ini masing-masing nih, Iya. imam pemuda tersesat. Pemuda tersesat. Kalau ini adalah PPJ. Apa tuh? Presiden para janda. Kalau Gus apa kalau Gus? Kalau saya jelas PPP, Apa tuh? Presiden para pendosa. Berarti sekarang total janda yang disantuni sudah lebih dari 1000? Sudah. Kalau janda yang rutin masih 400 rutin setiap bulan. Tapi kalau yang janda yang sudah ditemui dan diberi bantuan itu hampir 1274. Yang paling tua umur berapa? 104. 104? Wow. Yang paling muda? Sehat sekali. 55 tahun. Oh, 50 paling muda. Tapi 55 tahun ini karena beliau disabel. Jadi, Karena disabel ya? Disabel. Syaratnya harus yang mau disantuni harus 65 tahun ke atas. Ada nggak mereka yang ngomong sama Mas Rul? Mas Rul, jangan cuma nafkahi tapi nikahin dong gitu. Ada nggak seperti itu? Tahu ada tuh. Banyak. Ya Allah. Lempar ke Habib dong. Tapi misalnya nih Pak Rul, ada janda yang masih muda tapi nggak mampu, mau nggak ditolong atau boleh nggak ditolong? Ya, kalau- Kriterianya apa saja kira-kira? Jadi kalau ada janda yang tidak mampu dan masih muda, saya nggak nafkahi, tapi saya ajari bagaimana bisa mencari nafkah. Oh menarik. Berarti maksudnya diajarin berkreasi gitu ya, Ya, supaya kita dia, karena dia masih punya Life tenaga. life skill-nya kita upgrade. Bener. Wah keren. Keren. Iya. Contohnya apa aja Mas Rul yang pernah diajarkan kepada mereka? Kita ajarin mereka bikin kue. Kan biasanya mereka bisa bikin kue tapi nggak bisa jualan. Nah, kita bantu jualan. Bagaimana cara bikin kemasan yang menarik. Bagaimana cara jualan di media sosial. Oke. Seperti itu, biasanya kayak gitu. Tapi selama Mas Rul Open ini kemudian ada nggak yang kemudian menikah? Kalau janda lansianya nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa Gus? Oh enggak. Nanyain jandanya mulu. Saya sering ngasih semangat kepada para janda. Saya dulu juga punya yayasan, tapi sekarang nggak begitu hidup. Namanya Yayasan Janda-Janda Indonesia Armalah. Kan bahasa Arabnya janda kan Armalah gitu ya. Waktu saya bilang, mereka yang menikah silakan. Karena saya bilang begini, wahai para janda, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga.
Nama aslinya Pak Rul siapa? Khairullah. Khairul? Khairullah. Khairullah. Khairul. Artinya apa, Bib? Ya, khairul itu yang baik. Baik. Allah itu ya Allah. Baik menurut kebaikan dari Allah. Pantesan orangnya baik. Keren, keren. Tapi keren. tadi kalau tidak mampu dibantu, apapun bentuk ketidakmampuannya. Ya. Seandainya tidak mampu mencari jodoh, Iya. Ini laki-laki pada nafas Gimana sih. mungkin, Kak? Iya, Bib, Bisa benar-benar. jadi, bisa jadi, Van, gitu loh. Kalau Emang ada yang kayak gitu? Ada lah. lo ada loh mencari jodoh itu sulit loh. kalau janda-janda lansia, ketika saya tawarin nikah, biasanya mereka nggak mau. Beda dengan Gus tadi ya. Mereka tetap pada cinta pertamanya mereka gitu. Jadi mereka menganggap nggak sanggup untuk bisa nikah lagi karena ditinggal suaminya. Ah, gara-gara ngomong janda, Bib, saya punya quote. Apa? Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Canda. Ngomong-ngomong, tanggapan istrinya Mas Rul gimana itu loh? Apa pernah komplain atau malah mendukung? Karena begini, dulu saya ketika ngaji di klub malam, itu kan sebelum saya menikah, Bib. Tapi begitu saya menikah, saya harus memberikan pemahaman itu kepada istri. Lah, kalau Mas Rul Mustafa, begitu jenengan ngopeni janda-janda, bagaimana memberikan pemahaman kepada istri? Kalau sekarang malah istri nawarin, Nawarin apa? Bino ada janda baru gitu kan. Harus jelas, nawarin apa? Nawarin nafkahi atau nawarin nikahi? Nawarin nafkahi. Oke. Ini ada janda baru mau dinafkahi nggak? Bahkan dikasih fotonya, dikasih. Oh gitu. Ya karena dia percaya memang tujuannya adalah untuk menafkahi. Jadi Nafkahi. istri juga kalau lelaki terbuka seperti itu siapa yang nggak percaya ya kan? Jadi Dan kuncinya hadisnya sebenarnya itu kan memang kepercayaan. Beb, hadisnya itu sebenarnya membahagiakan janda itu tidak dengan menikahi, tapi menafkahi memang. Iya. Bener itu loh. Iya. Dan Targetnya memang- berapa? Berapa orang targetnya? Nggak ada target, selama saya masih hidup saya akan cari janda gitu. Wow. Kalau ada para pencari Tuhan, Ya. Rul Mustafa, para pencari janda. Tapi bagus kan tujuannya memang membuat mereka bisa lebih produktif. Tapi yang istri muda. mendukung 100% ya berarti ya? Ya. Iya, Oke. bagus itu. Nah, tapi sebenarnya Mas Rul sendiri profesinya aslinya tuh apa selain berkegiatan sosial seperti ini? Saya berdagang, saya punya warung steak Oh, punya warung steak ya? Oke. Oh, Sawangan. Ada nggak yang janda-janda yang kemudian dijadikan server di warung steak itu? Ada yang jadi pekerjaan. Oh, bekerja ada ya? Ya. Justru saya nggak perlu waiters yang cantik, saya perlu janda yang lansia itu dia masih bisa, masih kuat. Nah itu servisnya lebih bagus dibanding pelayanan sama tamu. Banyak Pelayanan. pelayanan. Karena benar di luar negeri pun gitu kan. Kalau kita ke Cina banyak banget kerja di kereta atau dimanapun itu yang udah usia-usia tua. Jadi sebenarnya usia tua pun masih bisa produktif Iya. sebenarnya kalau ada tempatnya. Oh ya ngomong-ngomong Van, ini katanya Mas Rul sudah kenal dengan Habib sebelumnya. betul. Udah ya? Nah, pernah ada cerita apa sebelumnya dengan Habib? Ya kita punya jalan yang berbeda kalau Oh, tak Habib. pikir karena Habib pesan janda itu enggak? Tawa aja Kan lagi. berdakwah itu caranya beda-beda. Kalau Habib bagiannya anak-anak muda, kalau saya bagiannya janda gitu kan. Jadi Oke. kita punya cara yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Tapi artinya Mas Rul memahami ini sebagai metodologi dakwah ya? Ya, saya sebenarnya ingin menginspirasi ke semua anak muda atau siapapun gitu ya, dibandingin uangnya dihabiskan untuk yang lain, lebih baik beliin minyak goreng sama beras itu membahagiakan para janda. Nah, Oh, keren. ini yang dimaksud dakwah bil hal tadi kata Ya. Agus Miftah. Di awal. Dakwah dengan langsung kegiatan dan membahagiakan orang lain. Nabi itu pernah menyampaikan satu hadis, idkhalus surur fi qalbil ikhwan bis sadaqah. Ibadah termulia itu adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Sedekah. Mas Rul, kan ini cara dakwahnya mungkin bisa dibilang unik lah ya, berbeda. Ada nggak sih pernah orang yang akhirnya nanggepinnya negatif gitu, nggak sesuai sama harapan kita. Padahal tujuannya nih baik. Habib gimana, Habib? Pasti ada lah. Misalnya kayak gimana? Nabi aja sampai akhir hayatnya ada hatersnya gitu. Ya misalnya ya dianggap agama kok dicandain. Oke. Kemudian kumpul kok sama orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang non-muslim gitu. Oke. Kemudian dakwah kok bukan di masjid gitu, kok di tempat-tempat yang aneh. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan itu menurut saya menunjukkan mereka sebenarnya mau menerima dakwah kita. Cuman ya mereka akhirnya bingung aja. Sebenarnya kalau mereka memang menganggap dakwah kita bermasalah, yang dikoreksi itu bukan soal kenapa metodenya,
Tapi isi dakwahnya, oh ini bermasalah. Ini enggak, yang dipermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Misalnya pakaiannya. Padahal pakaian saya ini kan Baik-baik menutup aja. aurat, baik-baik aja. Ini hanya soal Ini kalau style dikatanya untuk Habib, mendekati anak Pan, ini muda. dianggap terlalu gaul beliaunya ini. Iya, ini sebenarnya karena Pakai ada Gus sneakers gitu Miftah. ya. Ini mau ketemu Gus Miftah, saya udah paling islami hari ini. Udah paling islami. Udah mentok ini. Biasanya lebih gaul Biasanya lagi. pakai apa? Biasanya pakai hoodie, pakai Oh, kaos iya, iya. gitu. Oke. Nah itu ada aja orang yang seperti itu. Tapi kan saya dididik oleh ayah saya untuk selalu merasa punya urusan dengan Allah saja, tidak dengan manusia. Kamu harus baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Oke. Ya, kalau Mas Rul, nanggapinnya gimana Mas Rul? Wah, banyak haters yang menganggap ini cuman pencitraan, pansos dan lain-lain gitu ya. Buat saya sih, saya melakukan ini karena saya ingin mencari bahagia. Karena bahagia itu adalah ketika kita menjadi bagian dari bahagia orang lain, nah itu bahagia yang sesungguhnya. Tapi kalau Habib sendiri pernah yang paling nggak enak apa, Habib? Yang paling nggak enak itu kalau kita berkaitan dengan keluarga ya. Kalau kita sudah diomongin kaitan keluarga atau hal-hal yang sifatnya sangat pribadi gitu. Kadang tuh kan ada dari setiap orang itu kan punya sensitivitasnya sendiri. Betul. Misalnya orang Madura, sentuh apapun kecuali ibunya. Kalau dia disentuh ibunya, dia akan tersinggung, dia akan marah. Nah, dari ribuan komentar yang mungkin masuk, itu kan ada aja ya yang nyangkut, kena ke hal-hal yang sifatnya sensitif. Ya salah satunya ya keluarga. Kita kan merasa kalau kita oke lah diapakan, tapi ketika kemudian sudah menyentuh keluarga kan kita jadi kurang nyaman. Gitu. Oke, berarti Habib pernah ngalamin itu ya? Pernah mengalami itu, tapi ya kita tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kita pikirkan. Kalau Mas Rul sendiri, yang paling nggak enak Mas, selama perjalanan ngurusi para janda itu? Ya, mengedukasi sih, mengedukasi. Kalau hater dan lain-lain pembenci, saya udah hilang urat marah saya gitu kan. Saya sengaja karena capek juga ngurusin hater itu, ngurusin para pembuli, capek. Saya karena butuh energi untuk menghabiskan itu. Kalau saya lebih ke bagaimana mengedukasi tetangga para janda-janda ini untuk bisa ikut serta dalam membantu kita gitu. Oke, saya melihat kegigihan Habib Ja'far sama Kang Rul Mustafa ini, saya jadi teringat apa yang sering saya sampaikan. Semangat manusia tidak pernah berakhir ketika mereka kalah. Semangat manusia berakhir jika mereka menyerah. Orang sukses tidak pernah menyerah. Dan orang menyerah tidak pernah sukses. Satu lagi, Bib. Apa? Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan pernah hidup di dalam mimpi. Oke, nah tadi aku udah janji kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Abis ini nih, segmen setelah ini kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.